Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Otodidak Farm. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keunggulan bebek pedaging hibrida dibandingkan dengan bebek pedaging jenis yang lain. Ya teman-teman, jadi belum adanya DOD bebek khusus pedaging atau anakan bebek khusus untuk bebek pedaging yang dihasilkan dari pembibitan yang terstandar dengan baik memunculkan berbagai kendala ya teman-teman bagi para peternak, khususnya untuk peternak bebek pedaging. Nah, pasokan DOD ini juga seringkali tidak kontinu atau tidak terjamin kelangsungannya, kontinuitasnya baik kuantitasnya juga maupun kualitasnya itu menurunkan efisiensi ternak gitu ya teman-teman. Bahkan menyebabkan sebagian peternak itu enggan untuk melanjutkan peternak bebek pedaging karena seringkali kesulitan mendapatkan DOD tersebut. Belum lagi penyakit yang mulai sering muncul menyerang berbagai macam peternakan bebek ya, karena manajemen budidaya yang tidak baik dan manajemen yang tidak benar, serta juga yang paling penting mungkin adalah kendala pemasaran yang seringkali dihadapi setelah bebek siap untuk dipanen. Nah, beberapa kondisi terkini usaha peternakan bebek lokal yang dijalankan di berbagai daerah itu sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, mayoritas masih dibudidayakan secara tradisional dan belum menyebar, hanya terpusat di sentra-sentra bebek yang sudah lama ada, seperti kita lihat contohnya ada di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Tuh. Yang kedua, belum ada usaha pembibitan yang terstruktur dengan baik sehingga kualitas bebek yang dihasilkan masih rendah dan belum seragam. Karena itu belum bisa diandalkan sebagai bebek pedaging yang baik untuk peternakan. Dan yang ketiga, bebek pedaging berasal dari itik petelur atau bebek petelur yang sudah afkir atau bebek jantan dari jenis petelur gitu ya teman-teman, yang sudah ada itu seperti itu. Nah, kenapa kita harus memilih bebek hibrida untuk kita pelihara ya? Jadi ada berbagai macam keunggulan. Yang pertama, keunggulannya adalah daya tahan tubuh yang tinggi. Di bebek hibrida pedaging ini memiliki daya tahan tubuh yang tinggi terhadap penyakit karena memiliki antibodi dari indukan yang telah diberikan perawatan lengkap sesuai dengan standar pembibitan unggas yang baik. Jadi induknya saja sudah super ya, induknya sudah kualitas yang terbaik. Dan daya tahan tubuh yang tinggi ini juga didukung oleh salah satu leluhur atau tetua bebek hibrida yang merupakan bebek lokal, sehingga bebek hibrida ini memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungan sekitar. Itu keunggulan pertama. Keunggulan kedua adalah pertumbuhannya yang cepat. Bebek hibrida pedaging ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan bebek lokal pada umumnya. Bebek lokal sebenarnya diarahkan sebagai bebek petelur, tetapi bebek jantannya digunakan sebagai bebek pedaging. Kalau bebek hibrida ini dapat dipanen mulai umur 35 hari dengan bobot kisaran 1,4 sampai 1,5 kg hingga 2,2 kg pada umur pemeliharaan 40 sampai 45 hari. Itu ya teman-teman. Kemudian keunggulan selanjutnya adalah tekstur dan cita rasa daging. Jadi tekstur daging bebek hibrida ini
berada di tengah-tengah antara tekstur daging bebek packing yang lembut dan tekstur daging bebek lokal yang lebih liat, sehingga tekstur daging bebek hibrida ini relatif cocok dikonsumsi untuk semua orang. Cita rasa daging bebek hibrida ini juga sama dengan cita rasa bebek lokal pada umumnya, sehingga dapat diterima oleh banyak orang, gitu ya teman-teman. Dan teman-teman, bebek pedaging hibrida ini memiliki keunggulan cita rasa yang tidak terdapat pada bebek-bebek yang lain. Ya, apa itu? Yaitu tidak terdapat aroma khas bebek yang apek ataupun amis. Ya, asalnya jika bebek muda ini kelenjar minyaknya masih belum berfungsi, sehingga tidak mengeluarkan aroma khas bebek yang seperti bebek lokal atau bebek-bebek yang lain. Jadi secara aroma dan rasa dagingnya, bebek hibrida ini lebih enak, lebih lembut, lebih bisa diterima banyak orang pada umumnya, gitu ya teman-teman. Ya, selanjutnya adalah keunggulan berikutnya, pemeliharaan tanpa air, minim bau, dan hemat lahan. Jadi bebek hibrida pedaging ini sejak awal sudah dipelihara dengan pola pemeliharaan kering, yaitu kandangnya merupakan kandang kering tanpa adanya kolam atau wadah air untuk bebek bermain air atau berenang. Tempat minum pun diletakkan di bagian luar kandang untuk meminimalisasi becek di dalam kandang ataupun bau yang menyengat di dalam kandang. Jadi kalau kandangnya kering ini relatif tidak ada bau ataupun becek yang ada di dalam kandang. Jadi kandangnya bisa bersih, kering, tanpa bau yang mengganggu lingkungan sekitar, gitu ya teman-teman. Hasil pemeliharaan selama bertahun-tahun membuktikan bahwa bebek dapat dipelihara tanpa adanya air untuk berenang dan bermain tanpa menurunkan daya pertumbuhannya. Bahkan sebaliknya, dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan badannya. Konsep pemeliharaan kering ini memberikan berbagai keuntungan ya bagi peternak, yaitu kondisi kandang lebih bersih, bebek tidak mudah terserang penyakit, bau dari kandang minim, sehingga menurunkan kemungkinan adanya protes dari masyarakat sekitar apabila peternakan berada di dekat permukiman dan memudahkan efisiensi pemeliharaan sehari-hari. Tidak diperlukannya kolam air juga mengefisiensikan penggunaan lahan, karena lahan dapat digunakan seluruhnya untuk kandang dengan populasi bebek yang lebih besar. Selain itu, keberadaan lokasi peternakan yang biasanya dekat dengan rawa, persawahan, ataupun sungai seperti yang selama ini dijalankan di berbagai daerah kita, tidak diperlukan lagi untuk memelihara bebek hibrida ini. Jadi kandangnya itu kita menggunakan kandang yang kering dan bersih, sehingga bebeknya sehat, hasilnya pun maksimal dan tentunya minim bau, gitu ya teman-teman. Oke, dan keunggulan terakhir yang kita nanti yaitu harga panen stabil dan keuntungan mencapai 30%. Sebagai komoditas ternak yang hanya diusahakan oleh peternakan rakyat, ketersediaan bebek pedaging ini hasil panen selalu tidak dapat memenuhi permintaan yang ada, ya. Apalagi belum pernah terjadi banjir panen layaknya pada komoditas ayam ras. Alhasil, harga jual bebek pedaging senantiasa stabil dan jarang mengalami fluktuasi atau lebih
apa ya, kalau saya katakan harganya itu kalaupun turun itu masih dalam batas wajar, tapi kalau naik pada musim-musim tertentu seperti hari raya ataupun akhir tahun itu harga bebek bisa cukup menggembirakan bagi para peternak karena cukup tinggi harganya. Itu ya teman-teman. Kemudian keunggulan lainnya juga usaha bebek pedagang ini yang dijalankan dengan manajemen baik terbukti dapat memberikan keuntungan cukup besar, seperti yang sudah saya bahas pada video saya sebelumnya gitu ya. Dengan waktu pemeliharaan tentunya lebih cepat waktu pemeliharaannya, dan manajemen ternak yang lebih mudah, sederhana dibandingkan dengan manajemen ternak unggas lain seperti ayam ras atau ayam kampung, ayam petelur, dan ayam yang lain ataupun unggas-unggas yang lain. Itu ya teman-teman. Itu tadi video dari saya yang dapat saya sampaikan tentang keunggulan bebek hibrida pedaging dibandingkan bebek pedaging yang lainnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak rumahan, salam otodidak farm, PPI Kinuk.